Selamat pagi Ibu Adeline. Ya, Sehat selamat hari pagi, ini? Pak. Saya sehat. Apa kita bisa melakukan proses mediasi ini? Iya, boleh. Pertama-tama saya selaku mediator yang memfasilitasi proses ini. Dikarenakan pihak Artajaya tidak bisa hadir, maka di sesi ini akan dilakukan secara satu pihak. Apa Ibu setuju? Iya, oke, setuju. Untuk pertama-tama saya ingin menjelaskan aturan. Dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Jadi apa yang Ibu sampaikan ke saya tidak bakal bocor atau misalkan tersampaikan kepada pihak luar. Jadi Ibu saya harapkan dapat bercerita yang sejujur-jujurnya. Yang kedua, saya di sini bersifat netral. Jadi saya tidak berpihak kepada penggugat ataupun tergugat. Jadi silakan mengajukan dalam hal ini proses ini secara terbuka, Bu. Gitu. Dan proses ini dilakukan secara sukarela. Ibu jika merasa tidak nyaman, Ibu bisa mengakhiri dalam perbincangan ini. Dan kesempatan berbicara, semua pihak dalam kasus ini dapat berbicara secara adil, dan saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu menceritakan dari pihak Ibu penggugat bagaimana ke depannya keinginan Ibu dalam menangani atau menyelesaikan masalah ini pengennya seperti apa. Jadi apa Ibu siap untuk melanjutkan proses mediasi ini? Iya, siap, Pak. Karena saya juga mau selesaikan secepat mungkin. Baik. Kita juga pasti ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat kan. Ibu boleh ceritakan kronologi pertama kali gimana kejadian ini terjadi gitu. Mulai dari proses akan jual beli, atau misalkan pada proses penandatanganan, atau misalkan Ibu membeli unit apa dan lain-lain. Tolong dijelaskan secara rinci ya Bu ya, biar saya dapat catat semua proses ini gitu. Pertama kali saya melihat rumah ini dan membeli rumah ini nih 2021 akhir. Nah, lalu saya membeli rumah di tipe 45 di perumahan Gria Sejahtera Majalengka yang dikembangkan oleh PT Artajaya, Pak. Nah, kemudian tanda tangan akad jual beli dilakukan pada Januari 2022. Dalam perjanjian tertulis, pembangunan rumah dijanjikan selesai dalam waktu kurun 1 tahun. Dan sertifikat hak milik akan diberikan kepada saya paling lambat itu 6 bulan setelah serah terima rumah. Pada saat Ibu penandatanganan sertifikat atau perjanjian itu, kalau boleh tahu perjanjian apa ya pada saat pertama kali Ibu tanda tangan itu? Apakah perjanjian itu AJB atau hanya perjanjian antara Ibu dengan developer? Iya, hanya perjanjian tertulis, perjanjian antara saya dan developer saja. Berarti belum ada AJB-nya? Belum. AJB-nya belum ada? Belum ada. Kalau boleh tahu, apakah Ibu tahu kondisi tanah pada saat Ibu itu beli? Kondisinya apakah udah split, apa masih letter C, apa ya? Pada saat pertama kali Ibu beli kan Ibu ada komunikasi dengan developer ya? Nah, pada saat itu developer menunjukkan sertifikat apa Bu, kalau boleh tahu? Iya ya, pada saat itu saya udah bertanya kepada pihak developer dan tanah itu masih belum di split. Nah, seperti kata developer akan dia lakukan split pada saat unit terjual. Tapi nyatanya sampai sekarang di blok saya udah penuh, sertifikat splitnya pun belum dilakukan karena alasan kurang duit. Jadi pada saat Ibu membeli dan setelah mengetahui hal itu, apakah developer ada menunjukkan surat pada saat pembelian? Itu surat tentang sertifikasinya bagaimana? Iya, dia hanya memberi kami surat bahwa tanah ini udah jadi milik mereka, milik PT Artajaya. Jadi kami dari situ udah tenang juga kan. Jadi kami pikir oke, tinggal di split aja. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada melakukan split tersebut ke atas nama satu-satu pemilik rumah. Berarti Ibu sudah menandatangani perjanjian itu sekitar 3 tahun yang lalu ya Bu ya? Tahun 2022 ya? Iya, betul. Untuk pembayaran
apakah Ibu sudah membayar DP apa bagaimana Bu prosesnya? Bisa dijelaskan? Iya ya Pak ya, pada saat saya membeli rumah dan saya memilih untuk KPR, pihak developer sendiri meminta saya untuk membayarkan DP terlebih dahulu, dan yang disetujui antara pihak developer dan saya sebesar 50 juta pada saat itu Pak. Itu yang Ibu sudah bayarkan kepada pihak developer. Iya, Kalau dan boleh itu sudah tahu lunas. itu pada tahun dan tanggal berapa Bu? Pada sama ya Pak ya, nggak selang beberapa bulan dari akad jual beli ya. Jadi seperti 2 minggu setelah akad jual beli, berarti di tahun 2022 juga Pak, pada bulan Januari juga Pak. Harga rumah kan nilainya 100 juta. Ibu KPR berarti udah bayar 50%. Nah, pada saat itu developer menjanjikan rumah itu beres. Apakah saat Ibu sudah melunaskan apa bagaimana Bu? Tidak ya Pak ya, pada saat saya melunasi DP, itu pihak developer mengatakan akan selesai dalam 1 tahun, dan prosesnya akan dimulai dari saya sudah melakukan. Melakukan pembayaran DP itu. Iya betul. DP itu Ibu bayar berapa? Tadi kan Ibu bilang Ibu melakukan KPR. KPR dengan total Ibu sudah membayarkan kepada pihak developer itu senilai 50 juta. KPR itu ada diberitahu nggak Bu? KPR itu berapa lama dan tahap-tahap pembayaran KPR itu bagaimana Bu? Iya ya Pak ya, saya ambilnya KPR yang 5 tahun, 5 tahun? diperbayarkan setiap 1 bulan. 1 bulan. Berarti yang Ibu sudah setorkan sama developer sekitar nilainya 50 juta. Ya. Namun sudah 3 tahun ini tidak ada progres, bahkan progresnya pun terlambat dan Ibu belum menempati rumah itu. Belum. Apa ada kendala lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya biar nanti saya bisa sampaikan kepada pihak developer seperti apa Bu? Ya ada ya Pak ya, seperti isi rumah yang dia janjikan seperti strukturnya begini, tapi kenyataannya dikasih yang lain ya Pak ya. Nah, dari halnya misalnya saya melihat rumah-rumah sebelah yang catnya tidak sesuai. Rumah sebelah ini maksudnya rumah tetangga Ibu? Iya, Oke. betul. Nah, jadi saya sudah sempat tanya juga, Pak, ini apakah cat yang akan diberikan kepada rumah saya sama dengan rumah tetangga saya? Dan kata pihak developernya, iya ya, sama ya. Padahal tertulis di situ catnya akan diberikan cat yang anti hujan, jadi tidak bakal bocor. Tapi kenyataannya yang diberikan kepada warga sekitar sini adalah cat kalengan. Jadi saya sudah sempat komplain juga masalah itu. Ada lagi Bu kira-kira yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya menutup hasil proses mediasi ini? Seperti masalah struktur ya Pak ya, mungkin bisa dibantu juga kepada pihak developer karena struktur tanahnya goyang terus. Saya udah mencatat mengenai masalah keterlambatan pembangunan, masalah sertifikasi hingga spesifikasi mengenai bangunan yang tidak sesuai, benar ya Bu ya? Benar. Dalam hal ini untuk spesifikasi saya menerima dua ajuan dari Ibu mengenai tentang struktur dan cat ya Bu ya. Ada lagi nggak Bu selain kedua itu biar saya bisa menyampaikan secara jelas nanti kepada pihak developer apa saja keinginan Ibu yang belum tersampaikan biar saya tampung dulu di sini gitu Bu. Kalau untuk itu sementara masih itu aja ya Pak ya, karena kan rumah saya masih selesainya 70% juga. Saya belum tahu apa kelanjutannya bakal diberikan, fasilitas apa yang akan diberikan ke dalam rumah saya ya Pak ya. Mungkin setelah itu baru bisa saya tambahkan lagi. Fasilitas rumah ini seperti apa Bu contohnya? Apakah pihak developer itu menjanjikan untuk pembuatan furniture WC atau misalkan untuk kitchen set atau apa Bu yang dijanjikan pada developer itu? Oh tidak seperti itu ya Pak ya. Developer hanya menjanjikan WC lengkap bersama alat-alatnya seperti shower, kran, wastafel, dan kloset. Dan ada juga dijanjikan sama pihak developer berupa kanopi.
Namun hal itu kan belum bisa kita simpulkan bahwa pihak developer itu belum melakukan semua yang Ibu bilang tadi ya Bu ya, kalau mengenai kelengkapan ya. Itu kan masih dalam tahap proses pembangunan. Nah mungkin saat ini saya bisa bantu Ibu untuk mengajukan yang masalah struktur, masalah cat, hingga masalah sertifikasi. Yang pertama yang paling penting ya Bu ya. Mungkin ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Sama mungkin saya mau minta kepada developer surat secara resmi ya Pak ya, biar Mengenai saya keterlambatan yang tadi saya bilang. iya mengenai keterlambatan, mengenai masalah-masalah yang lainnya, supaya saya tuh ada pegangan yang jelas ya Pak. Baik. Ada lagi Bu selain itu? Udah cukup Pak. Baik Ibu, semua informasi yang Ibu berikan tadi akan saya dokumentasikan. Saya dan tim akan menjadwalkan undangan resmi kepada pihak PT Arta Jaya hadir pada sesi mediasi berikutnya. Kami harap dengan hadirnya semua pihak nanti bisa mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, mungkin untuk sekarang dari Ibu saya udah beres. Namun jika Ibu masih ada suatu hal yang belum tersampaikan, nanti Ibu bisa hubungi saya atau tim saya ya Bu ya. Ibu bisa menuliskan secara tertulis apa saja yang kira-kira Ibu belum sampaikan kepada saya. Nanti bakal kami bantu untuk penyelesaiannya gitu Bu. Nah, saya sangat menghargai kedatangan Ibu. Saya berharap ada solusi dan tidak perlu sampai jalur hukum ya Bu ya. Ya saya sebenarnya juga berharap ya Pak ya bisa kita selesaikan di sini saja, nggak sampai ke jalur hukum, karena ya makin lama prosesnya ya Pak kalau ke jalur hukum ya Pak ya. Betul. Kalau bisa selesai di dalam hasil mediasi ini semoga terselesaikan. Nah untuk jadwal kemungkinan developer itu bisa di akhir pekan Bu. Jadi nanti saya bakal jadwalkan untuk setelah saya berbicara dengan pihak developer, kemungkinan saya akan mengetemukan kedua belah pihak antara penggugat dengan tergugat untuk bersama-sama kita melakukan proses mediasi lagi. Semoga ada penyelesaian ya Bu ya. Terima kasih banyak Kasih ya, ya Bu. Pak ya.